Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Bagi dimanapun Anda berada, semoga kesehatan selalu ada pada diri kita semua. Dan juga semoga mendapatkan ridho dan cintanya selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah serta para waliullah. Selain itu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita membicarakan pada malam hari ini adalah tentang kepemimpinan partai. Apa yang telah saya ceritakan yang kemarin-kemarin, realitasnya adalah pada wujud orang-orang yang memimpin partai saat ini. Karena mereka hidup di zaman yang para pemimpinnya itu selalu menjauhi buku dan teks, dan buku dan teks bila ada pun hanya sekedar untuk membela kekuasaan yang ada pada pemimpin tersebut. Jadi Indonesia Raya ini sejak 65 hingga tahun 1998 itu adalah kebanyakan yang buku-buku yang bisa dibaca secara umum dan tidak kita beli tidak secara rahasia. Kita tidak ngumpet-ngumpet dan tidak ngumpet-ngumpet dan tidak juga langsung ke toko buku ada bukunya. Jadi itu merupakan buku-buku yang memang tidak ada larangan karena buku tersebut tidak menyinggung pada pos kekuasaan. Disinilah yang saya maksud bahwa pendidikan, tekanan dan segala hal yang berhubungan dengan itu membuat orang-orang yang besar di zaman itu hanya melihat politik itu secara pragmatis. Dia tidak melihat di belakangnya. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam wilayah politik dan menguasai sebuah partai, maka dia akan melihat dengan jelas. Walaupun para ahlinya itu, ya wajarlah partai politik melihat segala sesuatu itu berdasarkan kepentingan dari partai tersebut. Jadi tidak melihat masyarakat secara utuh. Nah, disinilah yang saya sebutkan, pemimpinnya pun tidak memiliki dunia teks, dunia pragmatis, dunia yang melihat sesuatu itu dari kenyataannya. Jadi tanpa melihat sebuah perbuatan itu menghasilkan kebaikan atau keburukan. Dia tidak melihat itu, tapi melihatnya adalah melihat keperluan dan kepentingan. Di sini gitu kita bedakan ya. Jadi ketika orang yang memiliki kecintaan pada teks dan dia suka juga pada dunia teks, dunia diskusi, dunia tulis yang berhubungan dengan segala hubungan dengan teks, khususnya membaca, dia melihat segala sesuatu itu secara luas, tidak menyempit pada satu bahasan tok. Jadi segala sesuatu dari masa lalu itu akan membawanya pada masa saat ini. Itu tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Karena zaman itu yang berubah itu bukan pola, tapi orang dan gaya. Itu aja yang berubah. Yang lain itu tidak ada perubahan. Di sini kita harus jelas. Nah, jadi para pemimpin politik ini kebanyakan melihat segala sesuatu itu dari pragmatis. Dan orang-orang yang ada sekeliling mereka, yang mereka punya pengetahuan tentang politik, itu pun hanya sekedar memberitahu apa yang mereka ingin ketahui dan juga ingin apa yang mereka ingin dapatkan. Untuk apa? Nah, ini yang kita harus bahas juga, yaitu untuk kepentingan diri mereka dan partainya. Selain itu tidak ada. Inilah yang harus kita hati-hatikan dalam partai. Nah, selain itu pemimpinnya pun tidak memiliki ilmu, tidak memahami konteks, tidak memahami isu, tidak memahami hal-hal yang berbau propaganda, PC war,
Itu pun hanya sekedar tahu. Dan itu pun tahu bukan dari dirinya. Akhirnya ketika dia membuat sebuah gerakan untuk partai, dia kebanyakan kebingungan. Ini yang terjadi satu. Lalu ini partai nasionalis. Ini kebanyakan kecenderungan ini pada umum, ketua umum partai dan seluruhnya partai yang ada di Indonesia ini. Karena mereka melihat segala kepentingan, bukan melihat apa yang harus diwujudkan dalam masyarakat idealnya. Ya walaupun ini disebut dengan idealisme, walaupun tujuan politik untuk itu, membenahi, memperbaiki, menyenangi, membuat masyarakat sehat, segar dalam segala aspek. Ini yang harus kita pahami bersama. Selain itu, tokoh-tokoh politik ini, atau elit politik, atau pemimpin politik, mereka hanya melihat sekedar untuk diri mereka dan untuk kepentingan partai mereka. Seperti apa, isu apa yang sedang sangat disukai masyarakat, apa yang harus dilakukan tentang hal tersebut. Permainan media, propaganda, ini juga harus dimainkan terus-menerus. Nah, makanya di sini pendidikan diajukan karena kebutuhan mereka, kebutuhan umum untuk partai itu apa ya, ini yang dimainkan oleh mereka. Nah, selain itu, pemimpin Indonesia ini terbelah dua, yaitu sekuler dan Islamis. Nah, tapi watak mereka sama, watak mereka tidak ada perbedaan. Gitu. Nah, mereka hanya mementingkan kelompok. Gitu. Nah, kenapa begitu? Ya itu tadi, karena mereka tidak memiliki pemikiran yang jelas dalam partai mereka. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi, sebab mentalitas berpikirnya nggak ada. Gitu. Nah, jadi nalar mereka itu kurang. Mereka hanya memahami pragmatisme, mereka harus bertahan sebagai pemimpin dan partai mereka pun disukai rakyat. Itu aja yang mereka pikirkan. Selain itu tidak ada. Nah, Islam kebanyakan mengambil segala sesuatu dari luar. Apa? Khilafah. Apalagi negara Islam. Apalagi ya pemimpin harus ya segala hal sesuatu yang berhubungan dengan negara luar. Memang walaupun Islam itu dari luar, tapi Islam ini adalah agama yang sangat merembes ke dalam masyarakat. Dia sangat mudah, dia bagaikan aliran air yang meresap kemana-mana. Jadi istilahnya Islam itu adalah tanah. Dia bisa menyedot apapun dan dinetralisir oleh dia dari berbagai macam bentuk. Nah, ini yang tidak ada. Nah, sementara nasionalisme ini adalah nasionalisme beku yang tidak punya perubahan apapun. Contohnya konkretnya apa? BIP. Sampai sekarang apa fungsi mereka? Nggak ada. Hanya dibentuk untuk menyenangi ketua partai ada kedudukan. Dan teman-teman mereka yang memiliki seolah pemikiran. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa yang mereka bikin. Nol besar. Nah, itu yang satu. Nah, selanjutnya adalah Islam. Islam pun sama. Ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Tapi ketika ditanya apa ideologi Islam itu mereka nggak paham. Karena apa tadi? Ya itu tadi, pola berpikirnya memang tidak ada. Karena mereka dibentuk dengan dunia tanpa teks. Dunia yang tidak bisa mereka pikirkan. Mereka hanya mencontoh negara lain dan mereka pun negara lain mengekspor orang-orang mereka untuk melatih orang-orang Islam di Indonesia.
Itu pahit sekali memang yang terjadi. Bahkan ekstrimnya ada yang dibuat oleh negara-negara yang ingin negara Indonesia ini hancur. Bisa satu-satu yang kita bahas nanti. Jadi seperti itu yang terjadi. Bahwa pemimpin-pemimpin ini memang tidak memiliki konteks yang jelas. Dan sekarang pun semua pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin partai di Indonesia ini, bukan hanya Islam aja, itu mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika pengajuan undang-undang di DPR, ya mereka hanya melihat kepentingan mereka. Bagus nggak ini untuk partai mereka? Dilihat masyarakat nggak isu ini? Diliput media nggak isu ini? Jadi seolah-olah mereka melihat bahwa itu adalah alat politik partai untuk rakyat. Padahal tidak. Mereka ingin dilihat oleh rakyat, bukan inisiatif mereka. Hingga popularitas mereka meningkat ketika ada apa? Media di situ, ada isu yang menarik di situ. Seperti itu. Nah, jadi para pemimpin-pemimpin ini memang nol pemahaman teori dan gerakan cara melakukan sebuah tindakan. Mereka hanya melihat apa yang disukai masyarakat dan apa yang tidak disukai masyarakat. Tapi itu pun masyarakat yang gimana? Ya masyarakat yang tidak ada bermain dalam dunia teks. Nah, mayoritas bangsa ini ya mayoritas masyarakat yang tidak bermain dengan dunia teks. Idealnya seperti itu yang terjadi. Nah, jadi semua mereka ini hanya bicara satu, kepentingan mereka apa, faedah mereka apa. Nah, yang ketiga, ketika mereka mencalonkan orang, mereka melihat orang ini yang melakukan sesuatu bisa diatur. Tapi kata sebagian besar orang, calon mereka tidak bisa diatur. Itu salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, semua hal-hal yang berkaitan tentang nasionalisme itu dikumpulkan jadi satu, ditaruh dalam BIP. Badan Ideologi Pendidikan Pancasila, BIP, apa istilahnya lah itu. Seperti itu. Satu. Nah, merasa dong ketua mereka ada posisi jabatan. Yang kedua, ketika Omnibus Law berlangsung, siapa yang paling banyak teriak? Ya mereka. Ini bukan masalah ayat-ayat yang berlaku di situ. Tapi tujuan Omnibus Law ini harus kita lihat fungsinya apa. Itu yang harus kita pahami bersama. Lalu yang ketiga, pemilihan kasat. Pemilihan panglima tertinggi. Ini jatah angkatan laut. Tapi kenapa bisa jadi kasat yang jadi panglima? Karena kehendak presiden? Bukan. Ada permainan politik, lobby politik. Kenapa? Karena kedekatan dua orang, yaitu ketua partai PDIP dan juga mantan Kabaki Hendro Priyono dengan presiden. Nah, sebenarnya presiden itu didukung oleh siapa? Partai tersebut. Jadi, apakah itu sebuah tidak dalam pengaturan? Ya tidak, diatur sudah. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, terusnya Islam pun sama. Islam ini hanya membawa
hasil kegagalan politik Islam di luar negeri dibawa ke Indonesia, jadikan sampah di Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi cara berpikirnya yang nggak up to date. Seperti itu. Mereka tidak memahami konteks apa fungsi itu dibawa ke Indonesia, faedahnya apa, bagaimana caranya. Mereka tidak memahami budaya Indonesia yang sangat lembut. Budaya Indonesia bukan budaya pemarah. Budaya Indonesia itu adalah budaya yang menenangkan, menyamankan. Itulah konsep awal budaya bangsa ini, saling menghargai. Kenapa ini terjadi? Ya itu tadi. Karena mereka terus bermain di grassroots dengan doktrin. Seperti itu. Sama, nasionalis pun bermain dengan doktrin. Doktrin tanpa penjelasan. Ideologi yang dibawa oleh doktrin itu adalah nol besar hasilnya. Hasilnya apa? Ya menggerutu, marah, emosi, fisik. Seperti itu. Jadi metode-metode seperti ini ya memang di-create. Siapa yang meng-create? Kenapa terjadi seperti ini bangsa ini? Apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita munculkan pada diri kita semua. Bagaimana kita melakukannya? Apa yang harus kita lakukannya? Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi semua hal yang di Indonesia ini adalah robot. Robot yang di-create. Nanti pembahasannya kita akan bahas selanjutnya ya, di lain tempat. Nah, jadi inilah yang terjadi. Jadi pemimpin-pemimpin politik ini adalah tidak memiliki konsep yang jelas. Pemimpin-pemimpin politik ini tidak memiliki pemahaman terhadap bangsanya sendiri. Pemimpin politik ini tidak mengenal budayanya sendiri. Karena apa? Ya kepentingan mereka tidak ada di situ. Kepentingan mereka apa? Menguasai. Ya seperti yang saya bicarakan yang sebelumnya. Materialisme. Uang. Karena apa tadi? Tidak adanya pendidikan. Tidak adanya pemahaman. Tidak mengerti. Tidak tahu. Nah ini problem bagi kita semua. Nah, hal seperti inilah yang harus kita sadari bersama. Kenapa akhirnya bangsa ini seperti ini? Kenapa bangsa ini selalu seperti ini? Bagaimana dengan saat ini? Sebenarnya dalam mental hancur. Karena apa? Ya tidak punya fondasi. Fondasi apa? Berpikir. Nggak ada fondasi berpikir bangsa ini. Seperti itu kawan-kawan. Nah jadi inilah yang terjadi saat ini. Akhirnya apa? Permainan politik bukan berdasarkan prestasi. Permainan politik berdasarkan kedekatan. Kekerabatan. Itu yang sudah saya ceritakan pada awal. Jadi gimana? Ide-ide itu tidak pernah dipakai. Karena apa? Apa yang mereka maksudkan untuk bertahan dalam kekuasaan, mendapatkan kekuatan power kekuasaan, dan power keuangan. Makanya lahirlah ini. Elit dan oligarki. Masyarakat tidak ada punya peranan apa-apa. Masyarakat punya peranan cuma satu. Apa? Ketika pemilu. Itu punya masyarakat punya peranan. Ya itu tadi. Karena tadi kita melihat pemimpin kita ini memang begitu adanya. Para pemimpin partai ini.
miskin ilmu pengetahuan. Hingga enaknya asing bermain di dalam segala aspek kehidupan ini. Perih sekali. Tapi walau bagaimanapun, ini masih ada harapan untuk perubahan. Bagaimana kita melakukan perubahan? Yaitu tadi, diri kita. Marilah bermain dengan teks, lewat menulis, membaca, berdiskusi. Marilah kawan-kawan semua untuk merubah ini menjadi sebuah kekuatan dalam berpikir itu tadi. Karena pemimpin kita seperti ini adanya. Akhirnya yang muncul ini selalu orang-orang yang ngepop. Orang yang ngepop. Karena apa? Mereka punya dua hal. Uang dan elit. Mereka punya kekerabatan, mereka punya pertemanan, mereka punya kesenioran, satu kampus, segala macam. Tanpa melihat kualitas orang. Seperti itu kawan-teman. Nah inilah yang terjadi pada saat ini, bahwa pemimpin-pemimpin politik bangsa ini tidak memahami budaya bangsanya sendiri dan tidak memahami apa yang ada di bawah masyarakat dan tidak memahami apa yang terjadi di internasional. Ya gimana? Ya makanya teman-teman semua coba kita analisa bersama aja. Teman-teman bisa lihat YouTube yang ada di Indonesia saat ini, dan teman-teman juga harus menilai, memahami agar bisa memilih YouTube yang bagus untuk kebangsaan kita pada khususnya dan pada umumnya untuk kepentingan kita bersama. Itu yang harus kita laksanakan dan kita pahami bersama. Dan lalu juga teman-teman harus merubah minimal diri kita lah untuk memahami apa yang terjadi pada bangsa ini dan juga melakukan sebuah aksi dengan kesadaran, melakukan komunikasi dengan teks, lalu membuat tulisan, berdiskusi. Marilah kita lakukan secara bersama-sama teman-teman, karena nihilisme yang ada di Indonesia ini sangat besar. Karena itu tadi, fungsi partai hanya melihat kepentingan pemimpin mereka dan kelompok mereka. Selain itu tidak ada. Masyarakat itu berfungsi cuma satu ketika pemilu dalam negara ini. Selain itu tidak ada. Makanya marilah teman-teman semua, hingga kita terdepak di area-area nasional. Dan saat ini pun ketika kita dibilang bahwa kita dipandang hebat oleh negara-negara luar, tapi kita harus lihat juga kebutuhan mereka terhadap negaranya apa. Nikel, batu bara, emas, minyak, itu yang mereka butuhkan kepada negara bangsa ini. Harus dielus, bila tidak mereka gak dapat apa-apa. Ini baru sedikit yang saya buka. Ini hanya sekedar aja lah untuk bukaan awal kita. Mungkin nanti kita akan bicara yang lebih mendalam tentang ini. Nah, maka teman-teman sekalian, marilah kita melihat bangsa ini secara luas, secara seperti kita memandang laut. Di sana kita lihat ada nelayan dalam perahu, nelayan menangkap ikan, melempar jaring, memancing. Jadi kita melihat semua seperti itu, biar kita tahu, biar kita paham, biar kita mengerti apa yang terjadi pada bangsa ini saat ini. Marilah teman-teman semua, terlepas dari apapun bentuknya, marilah minimal diri kita yang memahami hal tersebut. Kenapa saya mengangkat ini? Karena hanya 1-2 aja yang mengangkat tentang masalah ini. Makanya saya mengangkat ini lebih dahulu. Nanti ke depannya itu biar kita cair dengan masalah-masalah yang ada dari apa yang pembahasan di awal hingga saat ini.
Ya teman-teman, makanya dari itulah luasnya pemikiran inilah yang membuat kita jadi bisa memahami segala sesuatu lewat buku, lewat teks diskusi, lewat menulis. Ini jadi memanjangkan akal pikir kita, nalar kita hidup mengkritisi sesuatu dengan cermat yang terjadi. Nah, ini kita sayangkan saat ini para pemimpin seperti yang ada saat ini, mereka pun karena pengalaman masa lalu ditekan, dihantam oleh kekuatan-kekuatan di luar diri mereka. Mereka tidak mampu, akhirnya mereka membuat sebuah kediaman pada masyarakat. Hanya mereka berpikir tentang diri mereka. Saya dulu ditindas, saya dulu segala macam hal seperti itu. Nah, makanya inilah yang harus kita pahami secara bersama-sama. Marilah kita bergerak bersama untuk merubah bangsa ini. Minimal diri kita lah, nggak usah yang lebih besar. Jadi idealisme kita, mari bangkitkanlah idealisme kita agar kita tahu bahwa kita berbuat sesuatu untuk bangsa ini, atau minimal untuk berbuat sesuatu untuk diri kita sendiri. Makanya teman-teman, marilah kita melihat segala sesuatu dari skup yang lebih luas, baik di pihak nasionalis maupun pihak Islam yang saat ini memang ada di arena perpolitikan bangsa ini. Saya sekali lagi minta tolong, melihatlah para pemimpin kita dengan jelas dan clear, melihat dengan jelas dan jernih, hingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Demikian dulu teman-teman saya yang berbahagia. Semoga kita selalu diberikan sehat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu dimudahkan rezeki kita. Inilah realitas pemimpin politik bangsa saat ini, yang memang ya berulang-ulang kita bicara tentang ini, tapi tidak apa-apa. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita bicarakan secara bersama. Nah, demikianlah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga, mari kita diskusi di kolom komen untuk memperluas wacana-wacana yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Salam.